Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya. Di video kali ini kita sharing kembali kegiatan saya. Ini kelanjutan yang kemarin ya teman-teman, kelanjutan video yang sebelumnya yang tentang keseharian saya ya, sedang melayani pembeli dan menimbang-nimbang beberapa barang yang saya jual di warung sembako saya. Dan video kali ini saya akan membahas kemarin itu saya membahas tentang sukanya membuka usaha warung sembako ya. Dan kali ini saya akan membahas tentang dukanya ya, dukanya mengelola usaha sembako itu seperti apa sih teman-teman ya. Mungkin di antara teman-teman ada yang belum tahu ataupun yang mungkin baru mau buka usaha warung sembako, pikir-pikir dulu ya. Dan inilah teman-teman sukanya, dukanya seperti ini ya. Tapi jangan patah semangat dulu ya. Semua pun usaha apapun ya, pasti ada resikonya, ada sukanya, ada dukanya seperti itu ya teman-teman. Kalau di warung sembako itu sukanya banyak, dukanya juga banyak. Untuk yang pertama, dukanya itu membuka warung sembako itu adalah kesulitannya, masalahnya ya. Yang terbesar itu adalah pembeli yang berhutang ke warung sembako kita. Itu jadi masalah terbesar bagi kita ya, pemilik warung sembako, terutama kita ya yang bermodal hanya sedikit, yang pas-pasan gitu. Terus banyak pelanggan yang memang perlu bantuan ya, perlu barang-barang tersebut, namun membayarnya nanti setelah punya uang gitu ya, ataupun dicicil, ataupun mungkin sampai ada yang berbulan-bulan bahkan tahunan gitu ya teman-teman. Itu salah satu dukanya kita pemilik warung sembako ya. Dan saya rasa di semua warung ya mengalami hal itu, termasuk saya juga teman-teman seperti itu dulu ya. Di awal-awal saya merintis usaha sembako ini, memang saya banyak sekali memberikan hutangan ini kepada para pelanggan saya ya teman-teman. Dan itu saya pun merasa kesulitan sekali, mau belanja uangnya nggak ada gitu, sementara barang-barang sudah pada kosong gitu ya teman-teman. Itu kan menghambat juga kepada kelangsungan, kelancaran usaha kita ya. Untuk solusi ampuhnya ya, kita jangan memberikan hutangan ya teman-teman, harus tega, harus jadi raja tega. Tapi kita kan nggak tega ya, nggak bakal tega. Misalnya ada saudara kita ataupun tetangga dekat kita mau minjam dulu gas, misalnya mau minjam dulu beras gitu, seperti itu kan kita nggak tega ya. Gimana cara ngomongnya mungkin sulit ya, namun itu kan tergantung kita ya, kembali lagi kepada diri kita juga. Misalnya ada yang mau berhutang, kita lihat-lihat dulu ya orangnya gitu, bisa dipercaya atau tidak. Kalau sekira-kiranya lama ngambilnya, bikin perjanjian dulu ya, maaf ya saya tuh nggak bisa ngutangin sebenarnya gitu, karena ini terpaksa saya berikan ya, tapi dalam waktu 2 hari ya gitu, misalnya paling lama gitu ya. Dan ngambilnya pun tidak bisa banyak, misalnya seperti itu ya. Kita batasi gitu teman-teman ya, misalnya kasih gas aja dulu boleh, ngambil yang lainnya nggak bisa ya gitu, harap maklum gitu kan, modalnya cuman sedikit gitu kan. Mau beli barang lagi, belanja lagi, butuh uang cash, nggak bisa tempo ke agennya, seperti itu ya teman-teman. Kalau cerita saya itu dulu waktu saya awal buka warung sembako, memang saya sering memberikan hutangan kepada para pelanggan saya. Namun beda lagi dengan sekarang ini ya teman-teman, saya lebih membatasi, lebih memilih-milih juga ya orangnya. Bukan saya nggak mau bantu ataupun saya bagaimana, namun ya kembali lagi kepada diri kita juga ya, untuk kita juga teman-teman, demi kebaikan kita juga. Daripada nantinya jadi masalah ya, mendingan kita ya udah sekalian nggak usah dikasih gitu kan ya teman-teman. Daripada kita ngedumel nantinya ya, udah dikasih pinjaman begini-begini ngomong nggak enak ya, seperti itu ya. Jadi nggak usah dikasih aja dari awal teman-teman ya. Saya pun masih ada beberapa yang nyangkut ya, bahkan orangnya sudah meninggal, ya udah saya ikhlasin teman-teman. Daripada jadi beban saya, jadi beban mereka juga. Mungkin Allah lebih tahu yang terbaik, yang mungkin rezekinya ada di jalan lain ya, dari orang lain, seperti itu ya teman-teman. Kita kalau memberikan hutangan itu harus ada kesiapan dari hati yang terdalam kita ya, karena namanya orang berhutang itu ya, kadang-kadang ada yang memang mudah ngambilnya ya, sangat manis sekali saat mengambil, namun saat kita tagih, saat kita minta uangnya agak lama ya, berbelit-belit, banyak alasannya, dan malah curhat beginilah begitulah ya. Itu kan ya jadi kita tuh merasa kesel ataupun jengkel ya. Sementara pembeli itu misalnya ya janjinya hari ini kita tagih, besok ya, mungkin seperti itu ya, besok ya, ataupun
malah cerita kesusahannya, kesulitannya seperti itu ya. Padahal kita pun sama, cuman kita nggak cerita aja kesulitan kita ya teman-teman. Namun ya itulah namanya orang ya, lain di hatinya, lain ucapannya, lain juga kenyataannya ya teman-teman, seperti itu ya. Namanya manusia itu kadang pikirannya itu sedetik berubah tuh, seperti itu ya teman-teman. Saya pun ya mengalami beberapa hal tentang yang berhutang ini ya teman-teman. Cuman ya kita harus ya sabar dan memang harus mengikhlaskan ya. Jika memang benar-benar pelanggan tersebut tidak ada lagi harapan atau itikat baik untuk membayar hutangnya, nah seperti itu ya teman-teman. Dan mungkin itu rezeki yang tidak halal ataupun bukan rezeki kita ya teman-teman, seperti itu ya. Itu hanya bayangan saja lewat ke tangan kita. Nah seperti itu kita menganggapnya ya teman-teman, biar kita itu lebih nerima lagi kenyataannya. Memang ya, daripada kita marah-marah ataupun yang berkata-kata tidak berguna ya, hanya membuat kita emosi, itu pun tidak baik dan memang menambah masalah lagi bagi kita ya teman-teman. Nah itulah salah satunya dukanya kita mempunyai usaha warung sembako ya. Biarpun sekecil apa usaha kita ya, yang namanya dagang sembako pasti ada yang utang ya teman-teman, di mana-mana itu ya, udah hukum alam seperti itu ya teman-teman. Dan yang kedua adalah kita dukanya mengelola usaha sembako itu karena kita itu kurangnya istirahat ya teman-teman. Sering terganggu istirahat kita gitu ya. Dan memang itu jujur saya alami banget ya teman-teman. Kita kurang istirahat, kurang tidur gitu ya. Namanya di warung kan kita harus standby terus, apalagi saat warung kita rame gitu kan. Sayang banget kalau ditinggalin pelanggannya kan. Jadi ya kita juga harus mikir, sayang banget nih kalau misalnya kita kebanyakan istirahatnya, sementara kita kebutuhan banyak meningkat gitu kan ya. Pembeli pun mungkin akan merasa kecewa kalau kita sering tutup, sering mengabaikan para pembeli yang berdatangan, seperti itu ya misalnya ya. Dan memang itu risiko kita ya, kita memang harus bisa ya, harus bisa membagi waktu ya teman-teman. Tapi namanya saya sendirian di warung, kadang-kadang sulit juga membagi waktu ya antara istirahat dan jaga warung ini ya. Tapi kalau pas lagi ada barengan, ada yang membantu gitu ya, misalnya ada suami, ada anak gitu, lumayan ya beberapa jam kita bisa istirahat dulu dan bisa tenang juga beristirahat ya teman-teman, karena di warung ada yang menunggu, ada yang jagain gitu ya. Tapi kalau sendirian itu saya jujur ya jarang istirahat ya teman-teman kalau siang gitu. Terus aja di warung, kecuali kita mau sholat gitu ya, kita tutup sebentar sekitar 10 menit atau 15 menit, nah itu baru kita buka lagi setelah sholat ya teman-teman. Namun ya itu juga kita harus nunggu sepi gitu ya teman-teman. Kalau lagi rame-rame itu saya nggak bisa ya, karena ya namanya orang, masa iya sih diusir-usir orang lagi berbelanja kan ya gitu ya. Saya tuh suka nunggu sepinya teman-teman ya. Misalnya pas azan duhur gitu, saya tutup dulu sebentar mumpung sepi nih, seperti itu ya teman-teman. Jangan sampai kelewat batasnya gitu ya. Supaya kita kan harus mengimbangi juga antara kebutuhan dan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani gitu, seperti itu ya teman-teman. Ini mohon maaf nih, hanya cerita saya aja seperti itu ya. Dan dukanya yang ketiga adalah kita itu sering banyak tagihan teman-teman ya. Kalau saya ini cerita saya ya, namanya usaha kecil-kecilan bermodal kecil, yang pas-pasan ya, namun kita membutuhkan banyak barang dan alhamdulillah banyak yang memberikan pinjaman dulu ya. Misalnya sales-sales itu kan lumayan ya teman-teman, bagi saya itu membantu saya, seperti sales Indomarko, sales Wings ya, ataupun yang lainnya deh gitu ya. Alhamdulillah menurut saya itu membantu saya menyediakan beberapa aneka barang yang memang saya butuhkan di warung sembako saya, dengan cara saya tempo gitu bayarnya ya teman-teman. Yaitu ya dukanya saat kita banyak tagihan, uang tidak ada gitu ya. Aduh pusing, kepala mumet, nyut ya teman-teman. Nggak tega ya, namanya orang jauh-jauh mau minta meminta jatahnya, memang sudah waktunya misalnya ya, seperti itu. Namun kita belum punya misalnya. Tapi saya itu kadang-kadang suka ini ya, bilang aja ke salesnya, ada uang segini nih gitu kan, nanti sisanya mungkin minggu depan atau dijanjikan hari apa gitu ya teman-teman. Tapi saat ini saya tuh nggak ada uang
uang semuanya gitu, nggak ada uang semua untuk dibayar itu ya. Jadi saya hanya memberikan separuh ataupun seperempatnya dari tagihan tersebut. Dan duka selanjutnya, duka yang keempat itu adalah kita itu tidak bisa pergi bebas ya teman-teman. Terikat sekali dengan warung ini ya. Ini seperti punya anak bayi, nggak bisa ditinggal jauh-jauh, nggak bisa ditinggal lama-lama seperti itu ya teman-teman. Namanya kita punya usaha harus punya tanggung jawab juga ya. Dan kita pun mikir lagi kalau misalnya pergi terlalu bebas, sementara warung ditinggal begitu aja sering tutup kan, sayang kan ya. Nanti pelanggannya pada pindah ke warung lain dan barang kita pun tidak laku, tidak cepat terjual ya. Jadi kan kita juga yang rugi ya teman-teman. Jadi itulah ya, dukanya itu ya, nggak bisa pergi bebas, harus ada yang gantiin di warung ya teman-teman. Nah seperti itu ya. Jangankan kita pergi bebas keluar, pergi meninggalkan warung ya, kita mau makan aja, mau mandi, mau ke kamar mandi gitu kan ya, pastinya ditungguin orang ya, nggak bisa lama-lama teman-teman. Harus ada yang nunggu dulu, baru kita ke belakang, baru kita makan ya. Kalau kita sendirian itu rasanya mungkin teman-teman yang menjalani usaha ini saat sendirian seperti apa ya, kita lagi asik makan, ada yang beli, cuci tangan, jadi nggak selera makannya ya kan teman-teman ya. Mungkin kita lagi di belakang lagi kebelet atau apa, ada yang beli, aduh tertunda lagi, seperti itu ya. Kita nahan-nahan di belakang tuh, sementara di depan teriak-teriak beli-beli, aduh sementara kita mules misalnya ya, sementara di depan ada yang manggil-manggil atau gimana ini ya. Nah seperti itu ya teman-teman, jika sendirian semuanya serba terburu-buru ya jika sendirian itu teman-teman ya. Dan duka selanjutnya, kita pemilik warung sembako itu, kita itu sering kadang-kadang gitu ya teman-teman, sering punya barang yang expired ya, yang barangnya mungkin modalnya mahal namun tidak cepat lakunya. Itu jadi dilema juga bagi kita ya pemilik warung, mau dimakan nggak suka misalnya, nggak doyan gitu ya. Mungkin mau dijual belum laku-laku, sementara tanggal expirednya sudah hampir mendekati habis, seperti itu ya. Ya solusinya kita kalau bisa diolah, kita olah lagi menjadi cemilan ataupun menjadi cemilan apa gitu ya, bisa dijual lagi seperti itu ya. Kita kasih modal lagi sedikit, kita modifikasi jadi deh ide jualan jajanan anak-anak ataupun apa ya, seperti itu ya teman-teman. Misalnya salah satu contohnya, kita mempunyai sirup yang sudah hampir expired, ataupun minuman ataupun pasta-pasta gitu ya teman-teman, yang kita tidak suka makan, jadi kita olah lagi menjadi misalnya jadi es mambo atau jadi es apa yang kita olah ya, bisa cepat laku dan memang tidak rugi bagi kita pemilik warung. Namun kita harus perhatikan juga tanggal expirednya jangan sampai melebihi ya, takutnya ada orang keracunan ataupun apa, jadi kita yang tanggung jawab seperti itu ya teman-teman, takutnya seperti itu. Namun ya kita pemilik warung itu memang harus punya daya kreativitas yang tinggi ya, harus pandai mengelola barang-barang yang memang tidak laku, harus dibuat apa nih biar laku nih, seperti itu ya, harus begitu. Ataupun kita kalau malas tidak mau mengolah barang-barang tersebut, kita bisa jual secara jual modal saja, ataupun kalau kita suka ya kita konsumsi sendiri seperti itu, ataupun kita kasihkan kepada yang memang butuh, yang memang suka dengan barang tersebut ya. Atau juga kita bisa tukar lagi ke barang baru ya melalui salesnya gitu ya, bisa return menjadi barang baru ya teman-teman. Jika memang belanjanya dari sales tuh, kita bisa tukar dengan barang baru dan dengan apa yang kondisi yang lebih baik ya teman-teman. Nah itulah keuntungannya, salah satu keuntungannya kita berbelanja di sales itu seperti itu ya, kita bisa tukar barang yang rusak seperti itu ya teman-teman. Dan jika di agen pun kadang-kadang ada juga yang menerima barang-barang yang sudah hampir expired gitu ya, tapi kita pilih-pilih dulu ya agen mana yang bisa gitu ya. Tapi tidak semua agen sembako menerima barang-barang yang hampir kadaluarsa gitu ya teman-teman. Dan duka yang selanjutnya adalah kita itu tidak ada uang kembalian ya. Saat tidak ada uang kembalian, sementara yang berbelanja uangnya besar, di warung sendirian pula gitu ya teman-teman, itu sangat menjadi saya tuh sering begitu ngalamin seperti itu ya teman-teman. Kadang-kadang uang receh itu pagi-pagi habis ya, karena sudah ada yang berbelanja uangnya gede-gede gitu, sementara belanjanya hanya sedikit, hanya 5.000, uangnya 100.000 misalnya, belanja cuma 3.000, uangnya 50.000. Nah seperti itu ya, itu kan
repot juga untuk kita ya teman-teman yang memiliki warung sembako itu harus menyediakan beberapa ratus ya untuk uang kembalian itu ya teman-teman. Jadi kalau ada yang membeli uangnya besar, kita udah siap ada kembalian seperti itu ya. Jadi kalau tidak dibayar langsung takutnya malah lama berhutang jadinya ya. Dan jadi deh kita kena korbannya, misalnya ya aturan ini udah bayar karena tidak ada kembalian, jadi pelanggan tersebut malah berhutang seperti itu ya. Itulah salah satunya dukanya kita ya, jika mempunyai warung sembako itu harus punya uang recehan banyak teman-teman ya untuk kembalian seperti itu. Dan duka selanjutnya adalah saat ada barang-barang yang rusak, kesenggol anak-anak misalnya, ataupun saya tuh sering kena ini teman-teman, minuman di kulkas saya udah tata rapi disusun gitu ya, minuman gelasan terutama, terus ada anak-anak yang lama milih, bingung dia milih ini gitu, jadinya malah nyenggol, jadinya pecah deh ya. Untungnya nggak seberapa ya, pecahnya misalnya 2 ataupun 3 itu kan sayang ya, jadi kita yang rugi. Nah seperti itu ya teman-teman, itu pun dukanya kita ya, namanya usaha itu memang ada resikonya, tapi kan misalnya ya seperti itu, anak-anak kan kadang-kadang ke warung tuh buru-buru ataupun sambil bercanda, ataupun matanya kemana tangannya kemana gitu ya sambil dipegang-pegang, terus ada barang yang rusak kan kita yang rugi. Nah seperti itu ya teman-teman, kadang-kadang ada anak-anak kecil yang ngejengkelin ya teman-teman. Misalnya seperti itu ya, disuruh ibunya beli ini malah beli ini, nanti ibunya marah-marah ke warung, dibilangnya bagaimana gitu ya, jadi kita yang disalahin. Nah seperti itu ya, itu pun saya alami juga teman-teman ya. Dan kadang ada anak yang membawa uang besar misalnya 50.000, terus kembaliannya itu diikat di dalam plastik ya, dia buka-buka di jalan gitu ya. Nanti ibunya ke warung nanyain kurang kembaliannya seperti itu ya. Kita kan sulit menjelasinnya ya. Sementara anaknya kan udah dibilangin nih jangan dibuka, ternyata di jalan dibuka, ataupun anak ini ketemu temannya di jalan jadi malah bercanda, malah kemana gitu, uangnya tidak dikasihkan ke ibunya langsung gitu ya. Kadang-kadang ada orang tua yang menyalahkan tukang warungnya begini begitulah ya, itulah teman-teman ya, itu pun resiko kita ya. Itulah dukanya kita sebagai pemilik warung. Nah duka selanjutnya adalah kita itu pemilik warung sembako itu terlalu banyak saingan ya. Saingannya itu adalah tetangga terdekat kita, saudara kita, ataupun tetangga dekat ya, misalnya jaraknya 2 rumah, jaraknya 1 rumah itu membuka usaha sama seperti kita. Nah itu pun menjadi duka kita ya, menjadi aduh kok buka di depan rumah, buka di depan warung gitu, kok nggak kira-kira ya usaha depan banget gitu ya, misalnya seperti itu ya. Itu pun salah satu dilema kita ya, dukanya kita sebagai pemilik sembako itu terlalu banyaknya saingan ya teman-teman ya. Namanya kita usaha dimanapun sama saja ya, mungkin itu ya banyak sekali yang sesama saudara ataupun sesama tetangga saling bermusuhan gara-gara sama usahanya, ataupun merasa tersaingi ataupun merasa menyayangi gitu ya, gitu teman-teman. Nah itulah ya teman-teman dukanya kita mempunyai usaha sembako ya. Mungkin teman-teman berpikir-pikir dulu, yang mau membuka usaha warung sembako itu dipikir dulu ya. Dan memang itulah ya kenyataan yang saya alami selama menjalani usaha sembako itu, suka dukanya banyak banget ya. Sukanya banyak, dukanya juga banyak, tergantung kita menyikapinya seperti apa ya. Namun ya namanya usaha itu pasti ada suka dukanya, apapun itu usaha kita ya pasti ada suka dukanya ya. Nah itu dulu ya teman-teman sharing saya kali ini, berbagi pengalaman saya kali ini, semoga bermanfaat ya, ataupun untuk teman-teman yang mau buka usaha sembako ataupun yang baru memulai, jangan putus asa ya, jangan terlalu dipikirin ya. Memang itu ya harus kita coba dulu, sebelum mencoba itu kita nggak bakalan tahu seperti apa ya teman-teman. Semoga ada manfaatnya video ini ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.